Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Winasa Putri SSIM Biomed, selaku dosen pengampu mata kuliah fitokimia, dan teman-teman sekalian yang berbahagia. Di sini kami dari kelompok 4 akan membahas tentang materi yang berjudul terpenoid. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Didi Irawan, selaku moderator yang akan memandu kegiatan diskusi pada presentasi kali ini. Dan saya tidak sendiri, saya beserta rekan-rekan saya, ada Zahro Atiko, Arif Ricahyo Putro, Anggi Dwi Febiani, Amalia Asdafitasari, Alul Fikri Amin, Regita Sarvanara, dan Ajeng Dinasti. Pokok pembahasan yang akan kita bahas pada presentasi kali ini yaitu ada definisi, penyarian, polaritas, dan identifikasi. Untuk penyampaian materi pertama akan dibacakan oleh Zahro Atiko. Kepada Zahro, dipersilahkan. Definisi terpenoid. Terpen merupakan suatu senyawa hidrokarbon yang banyak dihasilkan oleh tumbuhan, terutama terkandung pada getah dan juga vakuola selnya. Hidrokarbon umumnya dikenal sebagai terpena yang mengandung oksigen. Disebut terpenoid adalah konstituen yang penting dari minyak esensial. Pada tumbuhan senyawa-senyawa golongan terpen dan modifikasinya, terpenoid merupakan metabolit sekunder. Terpena dan terpenoid dihasilkan oleh sejumlah hewan, terutama serangga dan beberapa hewan laut. Terpenoid merupakan derivat dehidrogenasi dan oksigenasi dari senyawa terpen. Terpenoid juga disebut dengan isoprenoid. Secara struktur kimia, terpenoid merupakan penggabungan dari unit isoprena, dapat berupa rantai terbuka atau siklik, dapat mengandung ikatan rangkap, gugus hidroksil, karbonil, ataupun gugus fungsi lainnya. Contoh senyawa steroid adalah turunan squalene, suatu triterpen, juga karoten dan retinol. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Untuk penyampaian materi selanjutnya akan dibacakan oleh Arif Ricahyo. Kepada Arif, dipersilakan. Untuk penyampaian materi selanjutnya akan disampaikan oleh Arif Ricahyo. Kepada Arif, dipersilakan. Sifat terpenoid. Terdapat dua sifat terpenoid, yaitu sifat fisika dan sifat kimia. Untuk sifat fisika yang pertama, dalam keadaan segar merupakan cairan tidak berwarna. Tetapi jika teroksidasi, warna akan berubah menjadi gelap. 2. Mempunyai bau yang khas. 3. Indeks bias tinggi. 4. Kebanyakan optik aktif. 5. Kerapatan lebih kecil dari air. 6. Larut dalam pelarut organik seperti alkohol dan eter. Untuk yang sifat kimia, 1. Senyawa tidak jenuh atau rantai terbuka ataupun siklik. 2. Isoprenoid kebanyakan bentuknya viral dan terjadi dalam dua bentuk enantiomer. Kegunaan terpenoid. Terpenoid sebagai hormon pertumbuhan tanaman, senyawa pemanis, anti
tanaman dan pemanis. Berikutnya politerpenoid, penghasil karet. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Untuk penyampaian materi yang selanjutnya akan dibacakan oleh Anggi Dwi Febiani. Kepada Anggi dipersilahkan. Baik, kegunaan terpenoid, karotenoid memberikan sumbangan terhadap warna tumbuhan dan juga diketahui sebagai pigmen dalam fotosintesis. Monoterpen dan sesquiterpen yaitu memberikan bau tertentu pada tumbuhan. Terpenoid berperan dalam interaksi tumbuhan dan hewan, misalnya sebagai alat komunikasi dan pertahanan pada serangga. Kegunaan terpenoid itu ada monoterpen, rumusnya C10H16, sumbernya dari minyak atsiri, sesquiterpen C15H24, sumbernya dari minyak atsiri, diterpen C20H32, sumbernya dari resin pinus, triterpen C30H48, sumbernya dari siponin dan damar, tetraterpen C40H64, sumbernya dari pigmen atau karoten, politerpen rumusnya itu C5H8N, N lebih dari 8, sumber karet alam. Fungsi terpenoid yang pertama itu sebagai pengatur pertumbuhan, sesquiternoid abisin dan diterpenoid gibberellin. Yang kedua sebagai antiseptik, ekspektoran, spasmolitik, anestetik, dan sedatif sebagai bahan pemberi aroma makanan dan parfum atau monoterpenoid. Yang ketiga sebagai tumbuhan obat untuk penyakit diabetes, gangguan menstruasi, patukan ular, gangguan kulit, kerusakan hati, dan malaria atau triterpenoid. Yang keempat sebagai hormon pertumbuhan tanaman, podoklastron inhibitor pertumbuhan tanaman, antivenden serangga, inhibitor tumor, senyawa pemanis, atau fouling dan antikarsinogen atau diterpenoid. Baik, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Untuk penyampaian materi selanjutnya akan dibacakan oleh Amalia Hasdavitasari. Pada Amalia dipersilahkan. Baik, fungsi terpenoid yang kelima itu sebagai antivedan, hormon, antimikroba, antibiotik, dan toksin, serta regulator pertumbuhan tanaman dan pemanis, atau sesquiterpenoid. Yang keenam, ada penghasil karet atau politerpenoid. Yang ketujuh, karotenoid memberikan sumbangan terhadap warna tumbuhan dan juga diketahui sebagai pigmen dalam fotosintesis. Yang kedelapan ada monoterpen dan sesquiterpen, juga memberikan bau tertentu pada tumbuhan. Yang kesembilan ada terpenoid memegang peran dalam interaksi tumbuhan dan hewan, misalnya sebagai alat komunikasi dan pertahanan pada serangga. Yang ke-10, beberapa terpenoid tertentu yang tidak menguap juga diduga berperan sebagai hormon seks pada fungus. Selanjutnya ada biosintesis terpenoid. A. Pembentukan isoprena aktif berasal dari asam asetat melalui asam mevalonat. B. Penggabungan kepala dan ekor unit isoprene akan membentuk mono, sesqui, diester, dan politerpenoid. C. Penggabungan ekor dan ekor dari unit C15 atau C20 menghasilkan triterpenoid dan steroid. Selanjutnya, polaritas. Jadi, polaritas terpenoid itu adalah kelarutan sebagian besar disebabkan oleh polaritas atau momen dipol dari pelarut. Namun, pertimbangan tentang kepolaran saja tidak cukup untuk menerangkan kelarutan zat dalam air. Senyawa triterpenoid yang bersifat nonpolar dapat larut dalam air yang bersifat polar. Hal ini diduga disebabkan oleh gaya antar molekul, yaitu gaya dipol-dipol, induksian, dan ikatan hidrogen.
Molekul polar yang memiliki dipol permanen akan menginduksi molekul nonpolar yang tidak memiliki dipol, sehingga akan terjadi gaya elektrostatik di antara keduanya atau yang disebut gaya dipol-dipol induksi. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Untuk penyampaian materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ahlul Fikri Amin. Kepada Ahlul dipersilakan. Destilasi. Destilasi adalah suatu proses pemurnian yang didahului dengan penguapan senyawa cair dengan cara memanaskannya, kemudian mengembunkan uap yang terbentuk. Prinsip dasar dari destilasi adalah perbedaan titik didih dari zat-zat cair dalam campuran zat cair tersebut, sehingga zat senyawa yang memiliki titik didih terendah akan menguap lebih dahulu. Kemudian apabila didinginkan akan mengembun dan menetes sebagai zat murni atau destilat. Destilasi uap dan uap air. Yang pertama, destilasi uap. Destilasi uap adalah istilah yang secara umum digunakan untuk destilasi campuran air dengan senyawa yang tidak larut dalam air, dengan cara mengalirkan uap air ke dalam campuran sehingga bagian yang dapat menguap berubah menjadi uap pada temperatur yang lebih rendah daripada dengan pemanasan langsung. Yang kedua, destilasi uap air. Penyarian minyak menguap dengan cara simplisia dan air ditempatkan dalam labu berbeda. Air dipanaskan dan akan menguap. Uap air akan masuk ke dalam labu sampel sambil mengekstraksi minyak menguap yang terdapat dalam simplisia. Uap air dan minyak menguap yang telah terekstrasi menuju kondensor dan akan terkondensasi, lalu akan melewati pipa along. Campuran air dan minyak menguapkan masuk ke dalam corong pisah dan akan memisah antara air dan minyak etsiri. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Untuk penyampaian materi selanjutnya akan disampaikan kepada Regita Sapanara. Kepada Regita dipersilakan. Selanjutnya metode press. Metode press dingin hanya mengandalkan kekuatan alat press untuk mengepres kulit dan mengeluarkan minyak. Dengan metode ini, tidak semua kantong minyak pecah, sehingga seluruh minyak dapat dikeluarkan. Selanjutnya uji kualitatif. Uji kualitatif terpenoid dalam triterpenoid dapat diuji dengan mengambil sekitar 0,3 gram sampel, lalu ditambahkan 25 ml dietil ether. Larutan dikocok lalu diambil lapisan ether dan ditambahkan pereaksi Lieberman-Burchard. Adanya warna merah coklat menandakan adanya senyawa triterpenoid. Selanjutnya ada identifikasi terpenoid. Definisi awal dari terpena kemudian dikembangkan lagi untuk mencakup semua senyawa yang mengandung satuan-satuan kerangka isoprena. Untuk menekankan hubungan dengan isoprena ini, terpena juga disebut isoprenoid. Terpena dapat mengandung 2, 3, atau lebih satuan isoprena. Molekul-molekulnya dapat berupa rantai terbuka atau siklik. Mereka dapat mengandung ikatan rangkap, gugus hidroksil, gugus karbonil, atau gugus fungsional lain. Klasifikasi dan struktur terpena dikategorikan berdasarkan banyaknya pasangan satuan isoprena yang dikandungnya.
Yang pertama, monoterpena atau 2 satuan isoprena. Yang kedua, sesquiterpena atau 3 satuan isoprena. Yang ketiga, diterpena atau 4 satuan isoprena. Yang keempat, triterpena atau 6 satuan isoprena. Yang kelima, tetraterpena atau 8 satuan isoprena. Dan yang terakhir ada politerpena atau lebih besar 10 satuan isoprena. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Untuk penyampaian materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ajeng Dinasti. Kepada Ajeng Dinasti dipersilakan. Baiklah, monoterpenoid. Monoterpenoid adalah golongan terpenoid dengan 10 atom C yang secara biosintesis diturunkan dari prekursor 2 isoperna yang terhubung secara kepala ekor. Secara umum, monoterpenoid bersama dengan sesquiterpenoid dan senyawa aromatis adalah komponen utama minyak atsiri tumbuhan. Fungsi utama senyawa monoterpenoid di dalam tumbuhan adalah untuk menarik hewan yang membantu penyerbukan atau polinator ke bunga dan melindungi jaringan hijau dari herbivora dan infeksi mikroba. Selanjutnya ada sesquiterpenoid, diterpenoid, dan triterpenoid. Sesquiterpenoid merupakan komponen minyak atsiri terdiri atas 3 unit isoperna. Rumus molekulnya itu C15H24. Sesquiterpenoid disintesis dari farnesil difosfat. Umumnya ditemukan secara luas pada tumbuhan dan jamur. Diterpenoid, senyawa ini merupakan senyawa karbon dengan nomor atom C20. Rumus molekulnya itu C20H32 yang berasal dari 4 unit isoperna. Contoh diterpenoid, asam giberalat sebagai hormon pertumbuhan tanaman, retinol sebagai vitamin A dan asam abietat metabolit sekunder tumbuhan. Diterpenoid bersifat volatil. Triterpenoid merupakan kelompok triterpenoid yang paling besar tersebar luas pada tumbuhan dan sedikit pada hewan. Kelimpahan di alam dalam bentuk bebas, ester dan glikosida. Triterpenoid terdiri atas kerangka karbon dari 6 satuan isoperna dengan rumus molekul C30H48. Selanjutnya ada tetraterpenoid dan politerpenoid. Tetraterpenoid merupakan senyawa terpenoid yang mengandung atom karbon sebanyak 40 buah dengan rumus molekul C40H64. Tetraterpenoid terdiri dari 8 unit isoprena. Contoh senyawa tetraterpenoid ialah karotenoid. Politerpenoid, senyawa ini merupakan terpenoid dengan jumlah atom karbon lebih dari 40 buah. Umumnya ditemukan pada latek karet dan berguna untuk proses pembuatan karet. Polimer karet alam ini terdiri dari 97% polimer JIS, 1,4 polisoperna. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Itulah penyajian dan pemaparan materi dari kelompok kami, kelompok 4 terpenoid. Dan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.